Seri ke-1 Pendekar Empat Alis. Kekaisaran Raja Wali Emas. Karya Gulong. Disadur oleh Gan Kael. Prolog. Lu Xiaofeng adalah orang yang tak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Dalam kehidupannya yang luar biasa dan aneh, ia telah melihat banyak orang-orang luar biasa dan aneh serta peristiwa-peristiwa yang aneh dan luar biasa. Mungkin lebih aneh dan luar biasa dari apa yang pernah kamu dengar dimanapun. Maka, sekarang aku ingin memperkenalkan beberapa orang kepadamu, dan lalu berlanjut ke cerita mengenai mereka. Kacang gula Nenek Sung. Bulan tampak bundar, kabut pun tebal. Tertutup oleh kabut yang tebal, bulan purnama tampak kelam dan sunyi, cukup untuk mematahkan hati seorang manusia. Tapi Zhang Fang dan teman-temannya tidak ingin menikmati pemandangan itu, mereka hanya ingin berjalan-jalan tanpa mengkhawatirkan apa-apa. Mereka baru selesai mengantarkan barang dari tempat yang sangat jauh, mereka juga baru saja minum anggur. Semua ketegangan dan kerja keras telah selesai. Mereka merasa santai, tanpa rasa cemas dan bahagia. Saat itulah mereka melihat Nenek Sung. Nenek Sung tiba-tiba muncul dari kabut seperti hantu. Dia seolah-olah membawa batu tak terlihat yang luar biasa besarnya di punggungnya, membebaninya sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya membungkuk. Pinggangnya seolah-olah akan patah. Di tangannya ada sebuah keranjang bambu yang sangat tua, keranjang itu tertutup rapi oleh sehelai kain katun yang sangat tebal. Apa yang ada di dalam keranjang itu? Seseorang bertanya. Dengan suasana hati mereka seperti sekarang, mereka akan tertarik pada apa saja. Kacang gula. Wajah Nenek Sung yang penuh keriput mengembangkan sebuah senyuman, kacang gula yang manis dan panas, hanya 10 farting sekatinya. 1 kati sama dengan 1/2 kilogram. Kami ambil 5 kati, masing-masing 1 kati. Kacang gula itu benar-benar panas, dan benar-benar manis. Tapi Zhang Fang hanya makan 1. Ia tidak pernah suka kacang, di samping itu, ia telah banyak minum. Ia baru makan sebuah kacang waktu perutnya mulai terasa sangat sakit, seolah-olah ia akan roboh. Ia belum roboh waktu ia melihat bahwa teman-temannya tiba-tiba berjatuhan. Setelah roboh, tubuh mereka segera mengejang sementara busa putih mulai muncul di sudut mulut mereka. Busa putih itu tiba-tiba berubah menjadi merah, menjadi darah. Nenek Sung masih berdiri di sana, memandang mereka, senyuman di wajahnya tiba-tiba tampak sangat menakutkan. Ada racun di kacang gula itu. Zhang Fang mengertakkan giginya dan ingin menghambur ke arah perempuan itu. Tapi saat itu ia merasa seolah-olah tidak ada kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Ia ingin mematahkan leher nenek ini, tapi ia sendiri yang roboh di kakinya. Ia tiba-tiba melihat bahwa tersembunyi di balik gaun panjang nenek itu, dia mengenakan sepasang sepatu merah bersulam. Merah seperti yang dipakai oleh pengantin perempuan di hari pernikahannya. Tapi sepatu itu bukan bersulamkan sepasang angsa, tapi seekor burung hantu. Mata burung hantu itu hijau, seolah-olah menatap Zhang Fang, mengejek kedunguan dan ketololannya. Zhang Fang tersentak. Nenek Sung tertawa dan berkata, "Rupanya kamu anak nakal yang suka melihat kaki perempuan." Zhang Fang berusaha mengangkat kepalanya dan bertanya, "Kenapa kau bermusuhan dengan kami?" Nenek Sung tertawa dan menjawab, "Anak bodoh, aku tidak pernah melihat kalian sebelumnya, bagaimana aku bisa bermusuhan dengan kalian?" Zhang Fang mengertakkan giginya dan bertanya, "Lalu mengapa kau membunuh kami?" Nenek Sung menjawab dengan santai, "Tidak ada alasan sebenarnya, aku hanya ingin membunuh." Ia memandang ke arah kabut yang tampak samar dan bulan yang sunyi dan menjawab dengan lambat. "Bila bulan sedang purnama, aku ingin membunuh." Zhang Fang memandangnya terbelalak, matanya penuh dengan rasa ketakutan dan amarah. Ia ingin sekali menggigit tenggorokan perempuan itu. Tapi tiba-tiba, seperti hantu, nenek ini menghilang dalam kabut yang tebal. Kabut tetap tebal dan samar-samar, dan bulan bertambah bundar. Wei Xiao jujur. Matahari tenggelam di barat sementara angin musim gugur meniup bulu-bulu tumbuhan air di rawa-rawa itu. Tidak ada jejak-jejak manusia di tepi rawa. Hanya seekor burung gagak yang terbang mendekat dan semakin dekat, akhirnya mendarat pada sebuah tiang kayu di tepi rawa yang biasanya digunakan untuk mengikat perahu. Tempat ini adalah sebuah dermaga yang sunyi, dan sekarang perahu itu telah berangkat untuk penyeberangan terakhir kalinya.
Orang yang mengemudikan perahu itu adalah seorang lelaki yang sangat tua, bahkan jenggotnya pun telah putih. Setiap hari selama 20 tahun ini, ia telah bolak-balik di antara kedua tepi rawa di atas perahu miliknya itu. Tidak banyak lagi dalam hidup ini yang bisa membuatnya bahagia, kecuali minum dan judi. Tapi malam ini ia bersumpah tidak akan berjudi. Karena sekarang ada seorang Huesyo di perahunya. Huesyo ini tampak sangat alim, sangat jujur, tapi Huesyo tetaplah Huesyo. Setiap kali melihat Huesyo, ia akan kehilangan semua uang yang dimilikinya. Huesyo jujur ini duduk dengan sangat khusyuk di sudut perahu, menatap kakinya sendiri, kaki yang sangat kotor. Di kakinya yang sangat kotor, ia memakai sepasang sandal jerami yang sangat usang. Penumpang lain duduk sejauh mungkin darinya, seolah-olah mereka takut kutu-kutu di tubuhnya akan pindah kepada mereka. Huesyo jujur tidak berani memandang yang lain, bukan hanya ia seorang yang jujur, ia juga sangat pemalu. Bahkan waktu penjahat-penjahat itu melompat ke atas perahu, ia juga tidak menoleh, hanya mendengar teriakan-teriakan terkejut para penumpang diikuti oleh suara 4 orang melompat ke haluan perahu. Lalu ia mendengar para penjahat mengancam dengan sengit, "Kami adalah pahlawan-pahlawan sekte ular air. Kami hanya ingin uang dan bukan nyawa, jadi kalian tidak perlu takut, serahkan saja semua uang dan barang-barang berharga kalian dan semuanya akan beres." Matahari terbenam menyinari golok-golok di tangan mereka, pantulan dari golok-golok itu menerangi bagian dalam perahu. Di dalam perahu, laki-laki gemetaran dan yang perempuan menangis, semakin banyak uang mereka, semakin keras mereka gemetaran, semakin sedih tangis mereka. Huesyo jujur masih duduk di sana dengan kepala tertunduk, memandang kakinya sendiri. Tiba-tiba, ia melihat sepasang kaki lain, sepasang kaki yang memakai sepatu bot yang bersih dan tebal, berdiri tepat di depannya. "Giliranmu, serahkan." Huesyo jujur ini tampaknya tidak mengerti apa yang ia katakan dan bergumam. "Apa yang kau ingin aku serahkan? Selama ada nilainya, serahkan semua." "Tapi aku tidak punya apa-apa." Kepala Huesyo jujur semakin menunduk. Ia melihat bahwa orang itu seperti akan menendang dirinya tapi ditarik mundur oleh temannya. "Lupakan saja, Huesyo kotor ini tampaknya bukan orang yang punya uang, mari kita keluar dari sini." Mereka datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat. Semua penjahat memang kurang percaya pada diri sendiri. Dengan segera bagian dalam perahu itu menjadi kacau, ada yang berjingkrak-jingkrak, ada yang mencaci maki, bukan hanya memaki para penjahat, tapi si Huesyo juga, melihat Huesyo benar-benar mendatangkan nasib buruk. Mereka tampaknya tidak peduli bahwa si Huesyo bisa mendengar makian mereka, tapi si Huesyo jujur tampaknya tidak mendengar mereka. Ia masih duduk di sana dengan kepala tertunduk, raut wajahnya tampak berubah-ubah, tiba-tiba ia melompat bangkit dan berlari ke haluan perahu. Di haluan perahu ada sepotong papan, papan itu biasanya digunakan sebagai jembatan saat perahu berlabuh di dermaga. Huesyo jujur meraup papan itu memukulnya pelan, papan kayu setebal 3 inci itu terbelah menjadi 5 atau 6 potong. Semua orang di perahu itu terkejut. Huesyo jujur melemparkan potongan pertama, potongan itu baru saja mendarat di air ketika ia melesat, ujung kakinya baru saja mendarat dengan lembut di atas potongan kayu itu waktu potongan kedua dilemparkan. Ia tampak seperti capung di permukaan air. Sesudah 4 atau 5 lompatan di air, ia telah berhasil mengejar perahu sekte ular air yang menjauh. Para pahlawan sekte ular air baru saja menghitung pendapatan mereka hari ini waktu mereka melihat seseorang melompat dengan perlahan ke haluan perahu seperti seorang malaikat. Itu adalah si Huesyo kotor. Bukan hanya mereka belum pernah melihat kungfu seperti ini sebelumnya, bahkan mendengarnya saja belum. Jadi Huesyo ini menyembunyikan dirinya, menunggu sampai kami telah mendapatkan uang sebelum ia mengganggu kami. Telapak tangan mereka telah basah dengan keringat dingin dan mereka berharap bahwa Huesyo ini hanya ingin uang mereka dan bukan nyawa mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang membayangkan kalau si Huesyo tiba-tiba berlutut di depan mereka dan berkata dengan sopan, "Aku punya 4 tael perak, sebenarnya aku bermaksud membeli 1 set pakaian dan sepasang sandal jerami, itu pun sebenarnya sudah terlalu tamak." Ia mengeluarkan perak itu dan meletakkannya di kaki mereka, dan lalu meneruskan, "Di samping itu, Huesyo seharusnya tidak berdusta, tapi aku telah berdusta kepada kalian, sekarang aku hanya memohon ampunan kalian. Bila pulang nanti aku akan menghadap tembok dan memikirkan semua ini di hadapan Sang Buddha selama paling sedikit 3 bulan untuk menghukum diriku sendiri.
Semua penjahat itu terheran-heran, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kepala Huishio jujur menunduk ketika ia berkata, jika para pahlawan tidak mengampuniku, maka aku tidak punya pilihan selain berlutut di sini. Siapa yang menginginkan orang seperti ini di atas perahu? Akhirnya seseorang mengumpulkan keberaniannya dan berkata, baiklah, kami mengampunimu. Kalimat itu seharusnya dikatakan dengan keyakinan penuh, tapi waktu orang ini mengatakannya, suaranya seperti orang tercekik. Kebahagiaan tiba-tiba muncul di wajah Huishio jujur. Duk. Ia bersujud 3 kali di geladak perahu, bangkit dengan lambat, tiba-tiba melompat sejauh 20 meter ke tepi rawa, dan menghilang. Semua orang berdiri dengan kaget di haluan perahu, mereka hanya bisa saling berpandangan, lalu memandang uang perak tadi. Entah sudah berapa lama, seseorang akhirnya menarik napas panjang dan berkata, kalian kira dia benar-benar seorang Huishio? Apalagi jika dia bukan Huishio. Malaikat yang nyata. Keesokan paginya, seseorang menemukan bahwa 18 anggota ternama sekte ular air mati di tempat tidur mereka. Semuanya tampaknya mati dengan damai, tidak ada luka maupun racun ditemukan, tidak seorang pun sanggup membayangkan bagaimana mereka bisa mati. Shimen Chuisu tidak meniup salju, ia meniup darah. Darah yang ada di pedangnya. Cui berarti tiup, su berarti salju, tapi lafalnya sama dengan darah. Ini permainan kata-kata yang sangat cerdas. Air di bak mandi masih hangat dan masih tersisa harumnya bunga melati. Shimen Chuisu baru saja mandi dan membasuh kepalanya, ia telah membasuh setiap bagian tubuhnya sampai bersih. Sekarang Xiao Hong sedang menyisir rambutnya, sementara Xiao Cui dan Xiao Yu sedang memotong dan membersihkan kukunya. Xiao Yun telah menyiapkan seperangkat baju baru untuk dipakainya, semuanya putih mulai dari pakaian dalam hingga kaos kaki, putih seperti salju. Mereka semua adalah pelacur terkenal di kota itu, semuanya sangat cantik, sangat muda, mereka semua tahu bagaimana caranya menyenangkan laki-laki dalam segala cara. Tapi Shimen Chuisu hanya memilih satu cara. Ia tidak pernah menyentuh mereka. Ia telah berpuasa selama 3 hari. Karena ia akan melakukan sesuatu yang ia percaya merupakan hal yang paling mulia di dunia. Ia akan membunuh seseorang. Namanya Hong Tao. Shimen Chuisu tidak kenal orang itu, juga belum pernah melihatnya. Shimen Chuisu akan membunuhnya hanya karena dia telah membunuh Shao Gang. Semua orang tahu bahwa Shao Gang adalah orang yang sangat lurus dan setia, lelaki sejati di antara manusia. Shimen Chuisu tahu hal itu juga, tapi ia juga tidak kenal Shao Gang, belum pernah melihatnya juga. Ia telah menempuh ribuan kilometer, berkuda selama 3 hari di bawah terik matahari, tiba di kota yang tidak ia kenal ini, mandi, puasa selama 3 hari. Hanya untuk membalas dendam bagi seseorang yang tidak pernah ia temui sebelumnya dengan membunuh seorang lainnya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Hong Tao memandang Shimen Chuisu, ia tidak percaya ada orang seperti ini di dunia yang akan melakukan hal seperti ini. Pakaian Shimen Chuisu putih seperti salju sementara ia berdiri dengan tenang di bawah pintu gerbang barat, menunggu Hong Tao menghunus goloknya. Shimen berarti pintu gerbang barat, jadi kata ini juga permainan kata-kata dari nama Shimen Chuisu. Sebagian besar orang di dunia persilatan tahu tentang Hong Tao si golok kilat. Jika goloknya tidak benar-benar secepat kilat, satu golok mengguncangkan 9 provinsi, Shao Gang tidak akan mati di bawah goloknya. Shimen Chuisu hanya mengucapkan total 4 kata. Hong Tao bertanya mengapa ia datang, ia hanya menjawab, untuk membunuhmu. Hong Tao lalu bertanya, kenapa? Ia menjawab, Shao Gang. Hong Tao bertanya, apakah engkau teman Shao Gang? Ia hanya menggelengkan kepalanya. Hong Tao bertanya, jadi kau datang untuk membunuhku hanya karena seseorang yang tidak pernah kau temui? Ia hanya mengangguk. Ia datang untuk membunuh, bukan untuk bicara. Wajah Hong Tao berubah warna, ia sudah tahu siapa orang ini, ia telah mendengar ilmu pedangnya dan sikapnya yang aneh. Kelakuan Shimen Chuisu memang aneh, ilmu pedangnya juga aneh. Bila ia memutuskan untuk membunuh seseorang, ia telah mempersiapkan diri untuk 2 kemungkinan dan hanya 2. Kau yang mati, atau aku yang mati. Sekarang Hong Tao tahu bahwa ia hanya punya 2 kemungkinan pilihan ini, ia tidak punya pilihan lain. Angin barat menghembus jalan raya sementara daun-daun melayang dengan perlahan.
Di halaman bagian dalam tembok tinggi itu, sekelompok burung gagak tiba-tiba terbang ke arah matahari terbenam di barat. Hong Tao tiba-tiba menghunus goloknya dan dengan kecepatan kilat menyerang sebanyak 8 kali. Zhao Gang mati di bawah, 8 gerakan kilat membelah pualam, ini. Sayangnya, membelah pualam, ini seperti ilmu pedang lainnya di dunia, dia punya celah. Hanya celah kecil. Maka Shi Mencui Su hanya menusuk sekali, satu tusukan cukup untuk menembus tenggorokan Hong Tao. Waktu ia menarik kembali pedangnya, ada darah di pedang tersebut. Shi Mencui Su meniup pedangnya dengan lembut, dan lalu darah menitik setetes demi setetes, jatuh di sehelai daun kuning di atas tanah. Waktu daun itu melayang terhembus angin barat, Shi Mencui Su telah menghilang di keremangan senja, menghilang bersama angin barat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Hua Menlou. Bunga-bunga segar menghiasi bangunan itu. Hua Menlou sangat menyukai bunga-bunga segar, persis seperti bagaimana ia mencintai kehidupan. Pada waktu senja, ia suka duduk dekat jendela dengan matahari terbenam bersinar, membelai lembut kelopak bunga yang halus seperti bibir sang kekasih dan menikmati harum bunga yang wangi seperti napas kekasih. Sekarang sedang senja, matahari terbenam terasa hangat, angin semilir pun terasa lembut. Bangunan itu damai dan sepi, ia duduk di dekat jendela sana sendirian, hatinya penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan karena memberinya kehidupan, mengizinkannya menikmati kehidupan manusia yang demikian indah. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki bergegas di tangga. Seorang gadis berumur 17 atau 18 tahun bergegas menaiki tangga, raut wajahnya panik, napasnya pun terengah-engah. Walaupun ia tidak terlalu cantik, tapi ia memiliki sepasang mata yang besar dan cemerlang. Sayangnya mata itu sekarang penuh dengan perasaan ngeri dan panik yang luar biasa. Hua Menlou berpaling dan menghadapinya. Ia tidak kenal gadis itu, tapi ia tetap bersikap sangat sopan dan penuh perhatian. Ada apa, Nona? Gadis itu menarik napas dan menjawab, ada yang mengejarku, bolehkah aku bersembunyi di sini sebentar? Ya. Hua Menlou tampaknya sama sekali tidak memikirkan jawabannya. Tidak ada siapa-siapa di lantai bawah, pintu depan memang selalu terbuka, jelas gadis ini berlari masuk karena paniknya saja. Tapi, bahkan jika dia seekor serigala terluka yang lari dari seorang pemburu pun, Hua Menlou akan mengizinkannya masuk. Pintunya selalu terbuka, karena, tidak peduli siapapun yang datang kepadanya, ia akan menyambutnya. Mata gadis itu memandang sekeliling ruangan, tampaknya mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Hua Menlou meyakinkan dirinya dengan lembut, kamu tidak perlu sembunyi lagi, selama kamu di sini, kamu aman. Benarkah? Gadis itu mengedip-ngedipkan matanya, seolah-olah tidak mempercaya dirinya. Bukan hanya orang yang mengejarku itu jahat dan keji, dia juga membawa golok, dia bisa membunuh orang kapan saja. Hua Menlou tersenyum dan menjawab, aku jamin dia tidak akan membunuh di sini. Masih merasa tidak yakin, gadis itu hendak bertanya. Kenapa? Tapi ia tidak sempat bertanya, laki-laki yang memburunya telah tiba di gedung itu dan berlari menaiki tangga. Tubuhnya tinggi dan besar sekali, tapi gerakannya sangat cepat dan gesit saat menaiki tangga. Ia benar-benar membawa sebatang golok, matanya juga memancarkan sinar kejam dan tajam seperti pisau. Ketika ia melihat gadis itu, ia segera berseru, sekarang kita lihat kemana kau bisa lari. Gadis itu berlari ke belakang Hua Menlou, Hua Menlou tersenyum, sekarang dia ada di sini, ia tidak perlu lari lagi. Orang itu menatapnya, melihat bahwa ia tidak lebih dari seorang pemuda yang tampan dan halus, orang itu tertawa dan berkata, kau tahu siapa bapakmu ini? Berani-beraninya kau mengganggu urusan bapakmu. Hua Menlou masih tenang dan sopan, siapa kamu? Orang itu mengangkat pundaknya dan menjawab, bapakmu ini adalah Raja Golok Bunga, Cui Yidong, ku beri kau satu bacokan, tubuhmu akan punya satu lubang lagi. Masih permainan kata-kata, Yidong, berarti satu lubang. Hua Menlou menjawab, beribu-ribu maaf, aku tidak pernah mendengar namamu yang terhormat sebelumnya, tubuhku pun tidak perlu lubang tambahan, aku tidak ingin lubang lagi, baik yang kecil maupun yang besar. Gadis itu tidak bisa menahan tawanya yang nyaring. Wajah Cui Yidong berubah warna, tiba-tiba ia menjerit, kau akan mendapatkannya biarpun kau tidak ingin.
Ia menggetarkan goloknya, sementara sinarnya masih berkedip, goloknya telah menusuk ke perut Hua Menlou. Hua Menlou tidak menggerakkan tubuh sama sekali, hanya 2 jarinya saja. Ia tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan kedua jari itu langsung menjepit golok tersebut. Golok itu seolah-olah berakar di antara kedua jarinya. Cui Yidong menarik dengan seluruh kekuatannya, tapi ia masih tidak mampu menarik kembali goloknya. Hua Menlou masih tersenyum, "Jika kamu ingin meninggalkan golokmu di sini, aku akan menjaganya, pintuku selalu terbuka, kamu bisa datang kapan saja untuk mengambilnya kembali." Cui Yidong sudah penuh dengan keringat dingin, tiba-tiba ia menghentakkan kakinya ke lantai, melepaskan golok, dan lari menuruni tangga tanpa melihat ke belakang lagi. Larinya jauh lebih cepat daripada waktu naik tadi. Seperti suara lonceng, gadis itu tertawa, ia memandang Hua Menlou dengan kagum dan heran, "Aku tidak tahu kalau kau mempunyai kemampuan sehebat itu." Hua Menlou tersenyum dan menjawab, "Bukan aku yang mempunyai kemampuan hebat, tapi dia sendiri yang tidak punya kemampuan." Gadis itu menjawab, "Siapa bilang dia tidak punya kemampuan? Banyak orang di dunia persilatan tidak mampu mengalahkan dia, termasuk aku." Hua Menlou bertanya, "Kamu?" Gadis itu menjawab, "Walaupun aku tidak bisa mengalahkannya, tapi banyak juga orang yang tidak bisa mengalahkan aku Shang Guanfei Yan dari selatan Sungai Besar." Ia menggeleng-gelengkan kepalanya sendiri dan menarik napas, "Tentu kau tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya." Hua Menlou berjalan dan meletakkan golok di tangannya itu dengan perlahan di atas sebuah meja dekat dinding. Ia tiba-tiba berpaling dan bertanya, "Kenapa dia mengejarmu?" Shang Guanfei Yan menggigit bibirnya dan bimbang sebentar, akhirnya ia tersenyum dan berkata, "Karena aku mencuri sesuatu miliknya." Hua Menlou tidak terkejut atau heran, ia tertawa. Shang Guanfei Yan segera meneruskan, "Walaupun aku pencuri, tapi dia seorang bandit. Aku tidak pernah mencuri dari orang baik-baik, hanya dari bandit." Ia menundukkan kepalanya dan mengintip Hua Menlou dari sudut matanya. Lalu ia berkata, "Aku hanya berharap engkau tidak memandang rendah diriku, kau jangan membenciku." Hua Menlou tersenyum, "Aku menyukaimu, aku suka orang yang berkata jujur." Shang Guanfei Yan mengedip-ngedipkan matanya, "Bisakah orang yang berkata jujur tinggal di sini lebih lama?" Hua Menlou menjawab, "Tentu saja." Shang Guanfei Yan yang tampaknya sudah agak lega berujar dengan manis, "Aku merasa jauh lebih baik sekarang, tadi aku benar-benar takut kalau kau mengusirku keluar." Ia berjalan menghampiri jendela dan menarik nafas dalam-dalam, udara penuh dengan harum bunga. Di luar hari mulai gelap, tapi di dalam telah benar-benar gelap. Shang Guanfei Yan menarik nafas perlahan, "Hari ini berlalu begitu cepat, sekarang sudah gelap lagi." Hua Menlou menjawab dengan sebuah sederhana. Shang Guanfei Yan bertanya, "Mengapa kau tidak menyalakan lampu?" Hua Menlou tersenyum dan menjawab, "Maaf, aku lupa kalau ada tamu." Shang Guanfei Yan bertanya, "Kau hanya menyalakan lampu bila kau punya tamu?" Hua Menlou hanya menjawab dengan sebuah lagi. Shang Guanfei Yan bertanya, "Kau tidak menyalakan lampu jika kau sedang sendirian?" Hua Menlou menjawab, "Aku tidak perlu lampu." Shang Guanfei Yan masih bertanya lagi, "Kenapa?" Ia berpaling, memandang pada Hua Menlou dengan tatapan tidak percaya. Tapi ekspresi wajah Hua Menlou masih tetap bahagia dan tenang ketika ia menjawab dengan lambat, "Karena aku buta." Senja bertambah gelap, udara masih penuh dengan semerbak wangi bunga. Tapi Shang Guanfei yang tidak memperhatikan itu sama sekali, ia benar-benar terkejut. "Karena aku buta." Walaupun hanya 3 kata yang sangat biasa, Shang Guanfei Yan belum pernah mendengar kalimat yang lebih mengejutkan dirinya daripada 3 kata ini. Ia menatap Hua Menlou, lelaki ini, yang penuh dengan perasaan cinta terhadap kehidupan, yang penuh dengan harapan untuk masa depan, yang jarinya bisa menjepit golok yang dibacokkan orang dengan seluruh kekuatannya, yang hidup sendirian di gedung ini, bukan hanya dia tidak memerlukan bantuan orang lain, tapi dia pun selalu siap menawarkan pertolongan pada orang lain. Shang Guanfei yang tidak bisa percaya kalau orang ini buta. Tak tahan lagi ia bertanya, "Apakah kau benar-benar buta?" Hua Menlou mengangguk, "Aku buta sejak berumur 7 tahun. Shang Guanfei Yan mengamati, "Tapi tingkah lakumu tidak seperti orang buta." Hua Menlou tersenyum lagi, "Bagaimana seharusnya tingkah laku orang buta?" Shang Guanfei Yan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia telah melihat banyak orang buta sebelumnya,
ia selalu menganggap orang-orang itu selalu sedih dan murung, karena dunia yang indah dan penuh warna ini telah berubah menjadi bukan apa-apa selain kegelapan bagi mereka. Walaupun ia tidak mengatakan hal ini, Hua Menlou jelas mengerti apa yang ia maksud. Masih sambil tersenyum, ia berkata, "Aku tahu bahwa kau membayangkan orang-orang buta itu seharusnya tidak sebahagia diriku." Shang Guanfei yang terpaksa mengakuinya. Hua Menlou berkata, "Sebenarnya menjadi buta itu tidak buruk sama sekali, aku masih bisa mendengar dan merasa, kadang-kadang aku menikmati jauh lebih banyak kesenangan daripada orang lain." Wajahnya penuh dengan sinar kepuasan yang berasal dari kebahagiaan ketika ia meneruskan dengan lambat, "Pernahkah kau dengar suara salju jatuh di atap? Bisakah kau merasakan kekuatan kehidupan yang aneh tapi menakjubkan ketika kuncup bunga mengembang dengan perlahan di musim semi? Apakah kau tahu bahwa angin musim gugur sering membawa wangi pepohonan dan hutan dari lereng bukit di kejauhan sana?" Shang Guanfei yang mendengarkan ia bicara dalam diam, seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah lagu yang lembut dan indah. Hua Menlou berkata, "Jika kau ingin mencarinya, kau akan menemukan betapa cantik dan indahnya kehidupan. Setiap musim memiliki banyak keunikan dan kesenangan yang bisa membuatmu melupakan semua masalah dan kecemasanmu." Shang Guanfei yang menutup matanya, tiba-tiba ia merasakan angin menjadi lebih lembut dan bunga-bunga menjadi lebih harum. Hua Menlou meneruskan, "Apakah kau bahagia atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan apakah kau buta atau tidak. Tapi semuanya berhubungan dengan apakah kau benar-benar mencintai kehidupanmu dan apakah kau benar-benar ingin hidup bahagia." Shang Guanfei yang memandang wajahnya yang damai dan bahagia, yang tampak gemerlapan dalam sinar senja. Kali ini mata gadis itu tidak lagi penuh dengan perasaan terkejut dan heran, tapi dengan rasa hormat dan terima kasih. Ia berterima kasih kepada pemuda itu, bukan karena dia telah menyelamatkan hidupnya, tapi karena dia telah membuatnya sadar apa artinya hidup. Ia menghormatinya, bukan karena kungfunya, tapi karena sikap dan hatinya yang mengagumkan. Tapi tak tahan ia bertanya lagi, "Kau tidak punya keluarga lagi?" Hua Menlou tersenyum, "Aku punya keluarga yang sangat besar. Ada banyak orang di keluargaku, semuanya sangat sehat dan bahagia." Shang Guanfei yang bertanya, "Lalu mengapa kau tinggal di sini sendirian?" Hua Menlou menjawab, "Karena aku ingin tahu apakah aku bisa hidup sendirian. Karena aku tidak ingin orang lain membantuku di setiap langkahku, aku tidak ingin orang lain memperlakukanku sebagai orang buta." Shang Guanfei yang bertanya lagi, apakah kau benar-benar suka tinggal sendirian di sini?" Hua Menlou menjawab, "Aku telah tinggal di sini selama 8 bulan, dan aku tidak pernah sebahagia ini sebelumnya." Shang Guanfei yang menarik napas perlahan dan bertanya, "Tapi selain salju di musim dingin dan bunga-bunga di musim semi, apa lagi yang engkau punya?" Hua Menlou menjawab, "Aku bisa tidur nyenyak, punya selera makan yang baik, rumah yang sangat nyaman, dan sebuah sitar berdawai 7 yang suaranya sangat merdu, itu semua sudah cukup. Di samping itu, aku juga punya seorang teman yang sangat baik." Shang Guanfei yang bertanya, "Siapa temanmu itu?" Wajah Hua Menlou bersinar lagi, "Marganya Lu, panggil dia Lu Xiaofeng." Ia tersenyum dan melanjutkan, "Tapi jangan kamu kira dia seorang gadis, walaupun namanya Xiaofeng, burung phoenix kecil, ia seorang lelaki tulen." Shang Guanfei yang menjawab, "Lu Xiaofeng. Kurasa aku pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi tak tahu orang macam apa dia." Hua Menlou tersenyum semakin lebar, "Ia orang yang benar-benar aneh, kau hanya perlu memandangnya sekali, lalu kau tak akan pernah melupakannya. Bukan hanya ia punya 2 pasang mata dan telinga, 3 tangan, ia juga punya 4 alis." 2 pasang mata dan telinga, tentu saja berarti ia bisa melihat dan mendengar lebih banyak dan lebih baik daripada orang lain. 3 tangan mungkin berarti bahwa tangannya lebih cepat dari siapapun, sangat cekatan dan terampil. Tapi apa arti 4 alis? Shang Guanfei yang tidak bisa membayangkannya. Ia memutuskan bahwa, tidak peduli apapun, ia harus mencari cara untuk bertemu dengan Lu Xiaofeng yang beralis 4 ini. Bersambung ke bab 1. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.